Bagaimana membedakan bahasa Inggris yang betul-betul apa ya, yang sesuai pronounnya apanya? Apa sih yang semacam itulah. Oh ya, oke deh. Thank you. Pokoknya bercampur aduk ini bahasa Yang Inggris ini. banget ya Mister ya. Iya, iya. Terima kasih atas Oke Mister, itu feedbacknya. saja. Ya, thank you. Nah, nomor satu ini kita akan bahas sedikit tadi ini. Mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Kemudian apa pentingnya bahasa Inggris? Apa sih manfaatnya dan bagaimana sebenarnya itu bahasa Inggris? Dan ada 7 tingkatan bahasa Inggris. Di sini kita bisa lihat kita berada di tingkatan mana sehingga kalau kita belajar bahasa Inggris itu sudah tepat. Nah, banyak orang yang berapa kali kursus, kursus di A, kursus di B, tapi toh nyatanya mereka tidak bisa berbahasa Inggris karena salah satunya adalah mereka tidak tahu posisinya berada di tingkatan mana gitu. Jadi kadang sudah Mina pelajari di kursus ini, pindah di kursus satu, mengulang lagi gitu. Di sini kita akan lihat. Kemudian ada pasar versus sekolah. Nah, itu tadi salah satu dikatakan oleh Sister Dea, mengatakan bahwa kadang bahasa yang dipakai di sekolah itu, bahasa Inggris yang dipelajari itu beda dengan pengucapan. Nah, di sini akan saya singgung sedikit sebentar. Oke, sebelum kita materi, silahkan buka ini di browsernya, testyourvocab.com. Bisa di googling. Sini kita akan tes sebagai tes awal. Kira-kira kemampuan bahasa Inggris kita dalam menguasai saat ini berapa kosakata yang kita kuasai. Silakan dibuka. I'm gonna show you how to open it. Jadi nanti webnya dia seperti ini. Ini testyourvocab.com dan akan mengungkapkan, menceritakan bahwa oh ternyata kosakataku saya sudah 1000 mi, kosakataku saya sudah 500 mi, kosakataku saya sudah 200. Nah, ini salah satu tes untuk kosakata. Caranya adalah sebelum teman-teman mulai, caranya adalah di sini ada ketika webnya dibuka seperti ini, Test Your Vocab. Nah, di sini measure broad vocab level. Nah, bagi yang caranya gunakan adalah centang kata-kata yang kira-kira kita tahu artinya dan pernah dengar. Itu saja kata kuncinya. Pernah kita tahu dan bisa menebak maknanya kemana. Contoh like. Apa artinya like? Apa artinya like? Suka. Ya, suka. Kalau kita tahu bahwa like itu suka, nah, centanglah like. Lakukan ini seterusnya. Yang tidak ditahu, tidak usah buka kamus dulu. Ini untuk tes tes awal. Nah, tidak usah buka kamus. Kalau memang kayak go, oh go, kayaknya pernah ku dengar ini. Maksudnya seperti ini ya. Centang saja go. Kalau ini kayak look, kalau pernah dengar centang, kalau tidak, kayaknya asing. Kayak gini next. Jadi tidak perlu teman-teman, brother and sister, centang semua. Centang saja yang ditahu dulu. Kira-kira ditahu. Tidak usah paksakan kayak ini cradle. Ini kan, ada tahu artinya cradle? Nah, kalau tidak ditahu, skip saja dulu, tidak apa-apa. Dan ini akan muncul di HP tak sendiri, di screen tak. Nanti saya minta screenshot. Oke, jadi ini akan user mengukur kosakata yang kita ketahui setelah kayak tidak ada kosakata yang kita kira-kira pernah dengar, ketik continue seperti itu. Nah, ini ada 3 bagian. Nah, ini lagi sama aja kasusnya. Nah, continue lagi. Kemudian untuk ini is English your first native language or second non-native language? Nah, untuk ini isi saja dengan kata non-native. Kita kerjain dulu 1-2-nya. Kalau sampai ketiga nanti saya akan lihatkan. Oke? Ada Oke. question? Ada pertanyaan untuk ini tes vocab?
No, No, oke, silakan dilanjutkan ini. Coba. Saya berikan waktu just dulu. try. Sekitar 5 minutes. Boleh ulang lagi link yang tadi. Linknya test your vocab, ini dia. Sama gini, test your vocab. Next. Why? Why? Itu test your vocab. Bisa saya juga buka di HP. Kerjakan nomor 1 sama nomor 2. Kalau sampai halaman 3 nanti saya kasih petunjuknya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nggak usah buka kamus, nggak usah buka translate. Baiknya dijawab berdasarkan kejujuran sih, supaya ditahu kita tahu di akhir sesi nanti ya. Ya, 3 minutes left. Dan Mister. Dan sudah. Ini juga yang step 2-nya Yes. sudah dicek semua. Brother Noval sudah? Step 2 sudah. Oke. Kalau Sister Sofia? Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi. Jangan paksa kerja semua ya, nanti jago maki. Nggak ada itu bisa saya ajarkan. Kalau Sister Dea? Finish? Yes. Done. Done. Nah, kalau di bagian 3, di sini pertanyaannya, is English your first native language or second atau non-native? Apakah bahasa Inggris itu bahasa sehari-hari tak ataukah bukan? Nah, jawab di sini. Kalau bahasa Inggris itu bahasa sehari-hari, jawab
first. Kalau bukan ya jawab non-native. Saya sih non-native. Sudah? Nah, selanjutnya di sini tahun lahir. Ya, isi dengan tahun lahir. Contoh 1945. Wow. Too old. Indonesia kapan? Ya, Oke. contoh 97 lah. Itu. Nah, ini month. Bulan berapa? 7 juga. Oke. Nah, ini gender. Male itu laki-laki, female itu perempuan. Kalau female itu ya tengah-tengah. Oke. Ya, sudah itu what nationally? Negara apa? Isi di sini negara tak? Indonesia. Siapa tahu langsung na isi di sini Israel ya bisa tuh Anji. Indonesia. Kemudian which option best describes your English learning? Jadi ini pilihan manakah yang menjelaskan tentang proses bahasa Inggris kalian belajar dari dulu sampai sekarang? Kalau di atas ini I'm taking an English class now. Ini lagi sementara ambil kelas bahasa Inggris. Kalau di nomor 2-nya I've taken English before but stop. Saya pernah kursus tapi berhenti. Nah ini. Kalau yang di bawahnya lagi all my school classes are in English. Jadi dia semua sekolahnya dulu itu berbahasa Inggris, ke. Artinya dari sekolah internasional atau dari luar negeri. Kalau paling bawahnya, I've learned it without taking a course. Saya sudah belajar tapi tidak pernah ambil kursus. Artinya belajar sendiri. Jadi saya ulang, pilih di sini. Saya sementara ambil kelas bahasa Inggris. Ada di sini, saya pernah kursus bahasa Inggris tapi berhenti. Di sini, semua kelasku dulu berbahasa Inggris. Nah, sekarang enggak. Atau di sini, saya pernah belajar tapi tidak pernah ambil kursus. Artinya belajar sendiri. Sudah diisi? Dan Ya, pasti ada lagi muncul pertanyaan di bawahnya seperti ini. Nah, contoh kalau pilih I'm taking English, level berapa Ki? Kalau basic itu basic, semakin ke bawah ini semakin tinggi levelnya. Kalau yang ini tidak perlu. nggak ada yang muncul ya? Kenapa? Nggak ada tuh yang muncul. Pilih Saya kan pilih ini. Yang- I'm taking an English class now. ya, Tapi tidak ada yang muncul. ada ini. What level English di bawahnya? Oh, yang di bawah lagi. Ya, betul. What level English are you currently learning? Basic. Ya. Kalau beyond advanced itu, enggak usah ikut kelas saya. Karena itu sudah kelas master nih. Baiknya ambil kelas lebih tinggi lagi, TOEFL. Nah, ini basic. Sudah basic di sini berapa tahun sudah belajar bahasa Inggris? Di sini dia. Berapa tahun? Kalau paling bawah itu lebih 10 tahun. Berapa tahun belajar bahasa Inggris? Yes, this one. Berapa tahun sudah belajar bahasa Inggris? 0 tahun modest, Mister. Bisa juga. Kan basic tuh, basic. Oke, done. Dan, oke, seumpama 0. Nah, ini outside of the country. Pernahkah kalian traveling ke negara yang berbahasa Inggris? Kalau No. pernah, nah berapa lama? Kalau tidak, never visit.
Yes, never visit. Never visited. Nah, Mhm. setelah itu sudah semua, klik finish. Yes, done. Dan nah ini screenshot, simpan. Nanti di akhir pertemuan di level 10 nanti kita lihat. Inilah total kata yang brother and sister sementara ini kuasai. Dan sudah di screenshot semua? Wait. Jangan, ini screenshot yang punya tak. Yes. Sebetulnya ini tadi contoh aja sampel. White, Mister White. Oke, dan Okay, done. dan nah ini ada penjelasannya di sini. Jadi ini adalah total kosakata yang saat ini kita ketahui gitu. Kalau saya tadi berapa nih centang 3 ke 4. Thanks for taking best participant. We already got some decent most native English adult speaker who've taken test fall in range. Nah, rata-rata untuk yang memang native speaker atau orang bule, nah itu dia biasa skornya 20.000 sampai 35.000 kosakata. Di sini dia. Wow. Ya, kalau bule. Kalau untuk foreigner learners of English, kalau untuk orang yang di luar negara berbahasa Inggris, itu sekitar range-nya 2.500 sampai 9.000 kata. Gitu. Nah, berada di situ. Ya, ini dia vocabularies-nya, non-native speaker. Nah, di sini. Bisa di-download sendiri, gitu. Nanti dibuka-buka sendiri. Nah, seperti ini. Oke? Sudah semua? Sip. Nggak ada yang dapat kayak saya ini, 680. No. Brother Novel? Nggak, Ji? Enggak, Ji. Ya. Kalau Sister Sofia? Tidak. Aman. Ya, Sister Dea? Aman. Insya Allah aman. 9.000 barangkali? No. Oke, screenshotnya simpan. Keep it. Simpan itu. We are going to continue our lesson. Oke. Siap. Nah, ini tadi apa pentingnya bahasa Inggris, apa manfaatnya, bagaimana bahasa Inggris. Nah, sekarang please write on your books. Mengapa Anda harus belajar bahasa Inggris? Silakan tulis ini dulu. Alasannya sini my goal. Apa alasan utamanya mengapa teman-teman mau belajar bahasa Inggris? Sedangkan sini how long? Targetnya berapa lama bisa bercakap dengan bule, berapa lama belajar gitu. Kalau di sini komitmen, tulis komitmennya apa? Saya akan bersungguh-sungguh untuk belajar berbahasa Inggris sampai saya bisa berdebat dengan orang bule, contoh gitu. Atau saya akan konsisten mengikuti kelas IFN selama 10 hari. Nah, itu komitmennya. Mister, Ya. tadi yang my goals itu yang ditulis apa ya? Target mengapa mau belajar bahasa Inggris? Apa-apa saja targetnya supaya ini bisa menjadi motivasi dari teman-teman. Boleh lebih dari satu? Bisa, tapi yang ke 100 terlalu panjang.
Sudah? Belum. No. This is process. Is processing. Finish? Oke, Brother Novel, sudah? Sudah. Oke. Okay, done. Ya, coba baca goalnya. Oh my. Coba start from Brother Novel. Pakai bahasa Indonesia aja nah. It's okay, doesn't matter. Biar bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Mandar. Untuk my goalnya, kalau nanti sudah besar bisa bergaul sama teman yang berasal dari berbagai negara. Oke. Dari temannya ke internasional. Masya Allah. Amin. Semoga dimudahkan. Kayak main game nih, kalau main game ya bahasa Inggris maki. Fire. Iya. Halongnya aku tulis tahunnya berapa, tapi saya tulis sampai menguasai. Oh, harus spesifik. Setidaknya sampai Novel yakin bahwa contoh 10 hari bisa bicara sama bule atau 3 bulan bisa bicara sama bule gitu. 1 bulan mungkin, 1 bulan. Ya, oke, tadi 1 bulan. Komitmen? Mana kuningnya sampai bisa. Masya Allah. Oke deh, thank you Noval. Next, Sister Sofia. Sofia? Iya. Nah, silakan dibaca my goal-nya. Agar bisa berbahasa Inggris. Oke, agar bisa berbahasa Inggris. Very good. How long? Berapa lama, Sofia? Bilang Sofia. 3 hari. Berapa lama, Sofia? Iya. Targetnya? 1 bulan? 3 bulan? Sampai bisa. Sampai bisa harus sebut. Berapa lama? 10 tahun? Ya Allah, terlalu lama. Berapa? 3 bulan. Karena apa yang kita tulis itu bisa jadi menjadi doa. Nah, kalau kita bilang tidak tahu sampai tidak tahu itu tidak tahu juga bahasa Inggris. Gitu maksudnya. Berapa lama, Sofia? 3 bulan? Iya. Nah, tulis 3 bulan. Sudah. Oke, komitmen. Apa komitmennya? Ada kayak Sister Sinar.
Hi, Sister Sinar. Good night. Where is Sister Sinar? Oke, lanjut, Sister Dea. Oke, just my goals. Karena ingin memperbaiki cara menggunakan bahasa Inggris, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, ingin lebih konsisten memperbaiki kosakata. Sebab kadang kalau berbincang-bincang dari teman dari luar negeri, kadang menggunakan kosakata yang kurang tepat sih sebenarnya. Dan iya saja kalau misalnya pakai bahasa itu kayak sok-sok ngerti gitu. Oh, langsung yes. Padahal I see, begitu. ya jelas seperti itulah. Kemudian lamanya I hope bisa 1 bulan. Kemudian komitmennya saya akan berupaya untuk bersungguh-sungguh di kelas kali ini, di kelas mentor FN Mr. Syafar. Semoga Allah meridhoi apa yang saya harap nih. Amin. Ya. Oke, thank you, Mister. Oke deh, you're welcome. Nah, simpan juga ini catatannya untuk sebagai doa dari teman-teman. Tadi Sister Sinar nggak ada ya. Nah, selanjutnya apa pentingnya bahasa Inggris? Kebanyakan juga orang salah satunya untuk kerja, mendapatkan kerja yang lebih baik. Karena salah satu keunggulan orang yang bisa berbahasa Inggris ketika masuk ke dunia kerja, biasanya diutamakan orang yang bisa berbahasa Inggris. Orang yang bisa berbahasa Inggris biasanya diutamakan. Nah, selanjutnya scholarship biasanya juga salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa itu harus berbahasa Inggris. Nah, ini ada sekarang Anhar Foundation itu lagi buka bukan sih beasiswa, dia ibaratnya cuman pelatihan di Singapura bulan 1 kalau tidak salah, atau bulan 3, Anhar Foundation. Nah, salah satu saya lihat walaupun tidak diutamakan bahasa Inggris, tapi kalau ada bahasa Inggris itu scholarship bisa didapatkan di mana-mana. Lanjut kuliah ya of course. Lanjut kuliah juga harus butuh bahasa Inggris karena biasanya ada tes awalnya itu juga berbahasa Inggris. Bagi juga teman-teman nanti ketika sudah menyelesaikan studinya 1 mau lanjut S2, biasanya dibutuhkan skill bahasa Inggris untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya beda tujuan, beda cara. Nah, karena tadi ada tujuan yang berbeda, mungkin ada tujuannya supaya bisa bercakap dengan teman bule, mungkin juga tujuannya supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan bahasa Inggris, mungkin juga tujuannya ada yang supaya saya kalau bicara dengan orang bule itu tidak salah-salah. Of course, beda tujuan itu beda cara untuk belajarnya dan beda motivasi. Beda cara, beda hasil. Nah, nanti kita lihat cara-cara apa yang dipakai. Apa manfaatnya? Sudah ini. Nah, lantas bagaimana sih sebenarnya orang bisa dikatakan itu berbahasa Inggris? Yang pertama, of course, they was born in native speaker country. Jadi mereka lahir di negara yang berbahasa Inggris. Kebetulan, alhamdulillah kita di Indonesia, kita lahir di negara yang berbahasa Inggris. Nah, berarti bukan itu. Kita gugur di situ. Caranya juga yang kedua. Kalau memang kita tidak lahir di negara bahasa Inggris, bagaimana caranya lagi hidup dengan native speaker? Artinya kita selalu chat dengan native speaker, kita selalu jalan dengan mereka, atau selalu teleponan, bisa jadi kita serumah dengan mereka gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk mudahnya berbahasa Inggris. Nah, seperti kalau teman-teman yang belum merasakan pertukaran pelajar, biasanya ada ketika SMP, SMA kayaknya. Ada beasiswa 1 tahun di Amerika, dia pertukaran pelajar AFS. Nah, jadi kita ke sana, ke Amerika itu modal bahasa Inggris dan kita dibiayai full.
dari IFS Foundation. Kita dibayar full 1 tahun, kita tinggal di rumah orang bule dan mereka menjadi orang tua angkat kita gitu. Nah, itu namanya hidup dengan native speaker. Ataukah orang dari luar negeri itu ikut pertukaran pelajar dan tinggal di rumah kita gitu. Waktu English Camp kemarin saya ada teman juga dari pertukaran pelajar, dia dari Italia dan tinggal di Indonesia, jadi saya undang itu kemarin waktu English Camp. Sayang sekali sekarang tidak ada English Camp, kasihan. Yang sampai kita English Camp pulang positif semua. Alhamdulillah. Atau yang ketiga, join komunitas. Nah, salah satu juga faktor bagaimana cara bisa berbahasa Inggris itu kita harus join sebuah komunitas yang berbahasa Inggris. Nah ini, walaupun awalnya kita tidak tahu berbahasa Inggris, tapi kalau sering dengar, maka lambat laun itu kosakatanya masuk ke dalam otak kita. Nah, contoh sekarang banyak kosakata bahasa Inggris kayak what the, kayak gitu, sorry, itu kan karena sering diucapkan. Atau cara lainnya adalah mengikuti kursus online atau offline. Yang sementara ini diikuti juga adalah kursus online. Nah, bisa juga itu salah satunya. Atau cara lain adalah nonton film. Jadi bisa nonton film yang, kalau saran saya, nonton film yang of course bahasa Inggris, memiliki subtitle bahasa Inggris. Untuk awal-awal, nonton film bahasa Inggris yang kita sudah nonton sebelumnya. Maksudnya contoh Harry Potter. Nah, Harry Potter 1 kita sudah nonton. Nggak apa-apa diputar ulang, tapi dia menggunakan subtitle bahasa Inggris. Itu salah satu caranya juga. Mengapa hal itu penting? Karena untuk membiasakan kita listening, bagaimana pronunciation-nya, kemudian bagaimana cara bacanya. Nah, itu salah satu juga efeknya. Bisa juga dengan dengar musik. Nah, itu. Sampai sini ada question, pertanyaan? Aman? Aman Pak, Oke. masih teori. Iya, aman. Kita teori dulu. Pokoknya malam ini mindset full. Oke deh. Next, nah ini sekarang 7 tangga bahasa Inggris yang saya bilang. Untuk level awal kita akan belajar tentang pronunciation. Nah, itu namanya level 1. Saya petakan seperti ini. Orang di level 1 adalah orang-orang yang masih belajar cara membaca, kemudian cara pelafalan, kemudian ya masih di ranah itu. Saya Pak, saya masih di level 1. Ya, seperti itu. Berarti masih dia di fokusnya nanti pronunciation, cara bacanya. Karena kesulitan bahasa Inggrisnya adalah beda tulisan, beda bacanya. Itulah Iya, betul, uniknya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ya no problemo. Tapi kalau bahasa Inggris ya kayak ini. Tulisannya pronunciation. Tapi ketika dibaca itu pronunciation. Nah, itu level 1. Orang dikategorikan level 2 ketika mereka masuk di reading. Artinya bisa membaca. Bisa membaca, but they still don't understand about the meaning. Jadi mereka belum mengerti artinya, cuman bisa saja membaca. Ada teks panjang, dia lancar membaca. Nah, itu namanya dia sudah di level 2. Level 3 adalah understanding, mengerti tapi belum bisa membalas secara langsung. Nah, ketika dia membaca sebuah artikel atau ditanya sama orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris, dia understand. Gitu. Saya tahu apa yang diucapkan, tapi untuk balas, nah itu saya belum bisa. Nah, di sini masih banyak orang di stuck di level ini gitu. Banyak orang yang oke lah, saya tahu aja apa yang diucapkan Mr. Carroll, Mr. Abdi. Tapi untuk balas masih kaku gitu. Berarti dia ada di level 3. Nah, untuk naik ke level 4, dari level 1, untuk naik ke level 2, sering-seringlah berlatih membaca. Gitu. Ketika sudah di level 2, belum mengerti arti, sering-seringlah membaca, menonton film, dan
jangan lupa catat kosakata yang belum dimengerti dalam sebuah artikel. Setidaknya dalam 1 pekan atau 1 minggu ada 2 artikel bahasa Inggris yang dibaca. Walaupun di website, silakan baca saja. Dan baca artikel yang disuka. Dan rata-rata artikel yang disuka adalah artikel gosip artis. Itu. Nah, itu. Untuk naik ke level, sehingga teman-teman bisa naik ke level understanding. Nah, untuk naik ke level 4, di short conversation, teman-teman harus memperbanyak jam tayang atau jam terbang. Gitu. Senang-senang ketemu dengan bule atau chatting, lambat laun itu akan terjadi short conversation. Mampu bercakap singkat, setidaknya bisa respon, where are you from? I am from Indonesia. Where are you from? I am from Morocco. What is your activity in every day? My activity is reading, listening music, watching YouTube. Nah, itu namanya doing short conversation. Nah, selanjutnya, untuk beralih dari short conversation ke level 5, long conversation, mampu dalam percakapan yang panjang. Artinya mampu menyebarkan sesuatu, mampu menjelaskan dari short conversation tersebut. Nah, contoh, where did you go yesterday? Nah, dari mana kamu kemarin? Oh, kemarin saya dari sini. Sini. Terus bagaimana kau rasakan kemarin? Oh, kemarin saya bla 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 bla. Pokoknya penjelasannya sudah panjang. Itu namanya long conversation. Berarti dia sudah di level 5. Nah, sedangkan level 6 adalah speech. Yang dimana seseorang dikatakan mampu menjelaskan sebuah topik kepada orang lain. Nah, di level speech ini, kita sudah bisa berbahasa Inggris. Sudah bisa berbalas percakapan dengan orang asing ataupun orang yang menggunakan bahasa Inggris. Tetapi persoalannya kita belum bisa pindah ke topik yang lain. Kita masih seputar topik sehari-hari kayak daily conversation. Nah, itu daily conversation adalah percakapan yang paling dasar dari bahasa Inggris. Artinya percakapan sehari-hari. Menanyakan kabar, menanyakan bagaimana aktivitas, menanyakan apa planning, menanyakan bagaimana perasaan, itu namanya basic atau daily conversation. Sedangkan speech itu mampu menjelaskan sebuah topik. Contoh, do you know, when I was in Bali, I saw many things. In Bali, we can swim, we can fly in a kite, etc. Dia sudah mampu menjelaskan sebuah topik dan bisa berpindah ke topik yang lainnya. Gitu. Itu namanya di level speech. Jika Anda di level ini, berarti Anda sudah bisa ikut dalam speech contest. Jadi ini kosakatanya itu sudah ada terekam di kepalanya, tidak perlu dianu. Nah, sedangkan level tertinggi menurut saya pribadi itu di debat, berargumen saling sanggah menyanggah. Jadi dia tidak berpikir lagi apa bahasa Inggrisnya ini, kemudian diucapkan. Tidak berpikir pokoknya lawannya mengucapkan, I don't agree with you because this is not good for me. Dia bilang lagi, I disagree with you. Kayak gitu. Pokoknya ini saling sanggah menyanggah. Inilah level dari bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa screenshot ini dan lingkari di level mana Anda sekarang gitu. Dan simpan lagi. Saya beri waktu 1 menit, silahkan. Kalaupun ada bertanya, ya silahkan ditanyakan. Sudah? Finish? Halo, finish? Barat tidur nih orang-orang. Yes, Oh, finish. saya kira tidur nih orang-orang ini. Astagfirullah. Tidaklah. Oke, Den. Nah, dari sini kita lihat nih di level mana ke saat ini. Kebanyakan orang masih di level 3, 4, 5 di sini.
Saya Pak Sapam masih di level 1. Pronunciation is okay, doesn't matter. Saya saja bisa berbahasa Inggris waktu semester 7, Pi. Semester 6 kah? Itu. Nggak apa-apa. There is no, don't be late for learning. Jangan pernah merasa terlambat untuk belajar. It's okay. Dari level 1, siapa tahu nanti akselerasi langsung ke level 7 ya. Kan luar biasa. Wih, Masya Allah. Masya Allah banget. Saya di level 1 itu. Tapi harus memang belajar sekarang karena tuntutan. Iya, it's okay. Jadi kalau dapat maki kiri kanan kakinya seimbang itu dapat kapal pesiar. Asik. Oke. Nah ini salah sedikit lagi mengenai informal dan formal. Ada diagram apa namanya? Terambulan aku namakan saja. Pasar versus sekolah. Yang warna merah ini adalah sekolah. Yang warna satunya adalah pasar. Maksudnya adalah yang banyak ini ibaratnya pelajaran bahasa Inggris yang dipelajari di sekolah. Gitu. Di sekolah kita selalu dituntut belajar tenses, bagaimana grammar, bagaimana percakapan yang sudah disetting. Pokoknya ketika ditanya, how are you? Pasti jawabannya I'm fine, thanks. And you? Kan seperti itu. How are you today? I'm fine, thanks. And you? Nah, itu sudah termindset. Artinya itu terus, Ji. Padahal tidak seperti itu ketika kita bertemu langsung dengan bule. Biasanya orang bule itu kalau kita sapa mereka, dia langsung bilang, kadang dia WhatsApp atau hey buddy atau what's going on, kayak gitu. Itu namanya bahasa pasar. Bahasa pasar adalah bahasa yang sering dipakai oleh orang bule, namun jarang kita pelajari. Nah ini kan ada, Kenapa? ya, apa namanya? Ada mispersepsi di sini, ada gap. Jadi apa yang kita pelajari itu biasanya tidak terpakai. Contoh real saja kalau kita berbahasa Indonesia, anggaplah kita sekarang tinggal di Makassar dan memang tinggal di Makassar. Kalau kita mau beli sayur atau beli jalangkote, bagaimana gaya kita untuk beli jalangkote? Apakah beli ke jalangkote tak berapa satu? Nah itu. Atau B, saya ingin membeli jalangkotemu, berapakah harganya satu? Nah, that's it. Itu yang saya maksudkan. Iya, betul. Maksudnya adalah bahasa baku atau bahasa formal itu yang selalu kita pelajari, tapi nyatanya jarang dipakai dalam percakapan. Itulah mengapa kita belum bisa berbahasa Inggris, karena apa yang dipelajari beda dengan di lapangan. Contoh lagi, kalau kita mau naik PT-PT, nah kita tahan PT-PT-nya. Nah mungkin kalau kita mau berhenti bilang, Pak sopir, bolehkah saya berhenti di sini, minta tolong kiri? No. Paling kita bilang kiri. Nah gitu. Itu saya maksudkan dengan pasar versus sekolah. Nah jadi apa yang akan kita pelajari di AFN ke depannya ini adalah saya balik nanti. Kebanyakan bahasa pasar, bahasa sekolahnya ikut di belakangan. Gitu. Yang penting bisa komunikasi dulu dengan bule. Tidak usah hiraukan tentang grammar. Because when you focus on grammar, kalian bakal kehilangan fluent. Maksudnya kefasihan. Gitu. Kita di sekolah dituntut untuk tenses A, tenses B, artikel A, banyak pokoknya. Dan itu jarang kita pakai di percakapan. Nah, seperti itulah guys. Oh ya, satu juga. Saya mau sebagai tambahan. Kalau kita bertemu dengan bule, apa yang kita ucapkan? Baru pertama kali nih. Biasanya apa diucapkan? Hello. Hello. Oke, ada lagi? Hai, Mister. Hai, Mister. Oke, ada lagi? Kalau Noval, pertama kali bertemu dengan bule, apa Noval dibilang?
Hello. Ya. Kalau Sofia? Ada lagi Sofia. Nah, oke, kalau mau kita tanya kabarnya bule, apa dibilang? How do you do? Atau how are you? Ya, How are ada you? how do you do, How are you? ada how are you. Artinya sama, cuman penggunaannya itu beda. Betul. Kalau how are you itu apa kabar, how do you do itu apa kabar. Cuman bedanya adalah how do you do dipakai ketika kita baru pertama kali bertemu dengan bule. Sebelumnya kita belum pernah ketemu. Ya, how do you do? Nah, itu namanya formal. Kalau sering nih ketemu atau pernah ketemu sebelumnya, kita juga bisa langsung, hey, how are you, sir? Itu. Nah, itulah yang dipelajari. Faktanya di lapangan tidak seperti itu. Biasanya di lapangan kalau ketemu dengan bule, biasanya kalau saya baru bertemu dengan bule, saya langsung lihat apa yang dia lihat. Contoh biasa di pantai, dia lihat ke sana, ke matahari, ke pantai, ke laut, saya bilang, this is hot, right? Itu bahasa basinya bule. Cuacanya bagus, atau nice dessert, kayak gitu. Itulah biasanya dipakai untuk approach bule. Sampai sini ada pertanyaan? Everything clear? This is clear. Ya, clear. Bilang saja clear supaya cepat selesai. Clear. Oke, Den. Nah, sekarang sebagai penutup sebelum kita tutup kelas malam ini, ada twister tongue. Do you know what is twister tongue? Ada yang tahu apa itu twister tongue? I don't Apa know. itu twister? Sorry, Lobet. What is twister? Twist kembar? Twin Apa? itu kembar. Apa sih? Oh, twin ya, kembar ya. Astagfirullah. Nah, ini nih yang perlu diperbaiki. Kalau tang, bukan bacanya tongue ya? Apa bacanya ini? Iya. Ya, tang, bukan tongue. Tongue itu adalah sejenis biskuit. Tongguan. Twister itu badai, tang itu lidah. Nah, jadi kita pronunciation dulu untuk malam ini sebagai penutup. Jadi siapkan tisu di sekitarnya, siapa tahu menceret kiri kanan. Nah, ready? Ya, silakan baca perlahan-lahan. Saya dulu ya contoh. 4 fine fresh fish for you. Gitu. Saya ulang sekali lagi. 4 fine fresh fish for you. Oke, sama-sama. 4 4, 5, fresh Fresh fish for you. for Repeat, You. kita satu-satu kata. 4 fine. 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 fresh Fresh. fresh Fresh fish fish for For you. Nah, You. itu satu kalimat. 4 fine fresh fish for you. for fine. Ya. fresh fish for Fine you. fresh fish for you. Ya, repeat. For For fine fresh fish Ya, for coba you. latihan dulu. Ya. Saya pelan-pelan. For fine fresh fish Ya. for you. fresh fish for Ya. 4 fine fresh Ribet fish ya. for you. For fine fish Fresh, bukan Fish fresh. for- For fine fresh fish for you. Ya, ulang lagi. for fine
Ya, pelan-pelan. For fine fresh fish for you. fresh fish for you. Ya. For Coba Apa Brother itu? Noval dulu. Brother Noval, read it. Ada di Brother Noval. Ya, please read Brother Noval. For fine fresh fish for you. Oke deh, thank you so much. Baca 3 kali, Bang. Lancar. For fine fresh fish for you. For fine fresh fish for you. Oke deh, thank you so much. Sophia, where are you, Sophia? Ya, read. Ya. For fine fresh fish for you. Lagi. For fine fresh fish for you. Oke, coba lancari 2 kali. For fine fresh fish for you. For fine fresh fish for you. Oke deh, thank you so much. Who next? Sister Dea. For fine fresh fish for you. Ya, kasih lancar 3 kali. For fine fresh fish for you. For fine fresh fish for you. For fine fresh fish for you. Oke deh, thank you so much. Sister Sinar. Okay. aduh saya nggak tahu. For fine fresh fish for you. For fine fresh fish for you. For fine fresh fish Ya, for you. oke deh. Itulah why we call it twister tongue. Itulah kenapa kita bilang twister tongue, badai lidah, karena lidahnya lipat-lipat. Betul. Ini untuk langkah awal. Kita bersama-sama ya. 5 kali. 3, 2, 1, start. For fine fresh fish for you. For you. For you. For fine fresh fish for you. For fine fresh fish Fine fresh fish for you. For fine fresh fish for you. Fine fresh fish for you. For fine fresh fish for you. Fine fresh fish For for you. fine fresh fish for you. For fine fresh fish for you. For fine fresh fish for Ya. you. Silakan ambil tisu lap dulu sebelum kita lanjut. Nah, Astagfirullah. I read it first. Saya dulu baca. I wish to wash my Irish wristwatch. Aduh susah. Jangan bilang susah. Katakan tidak mudah. Kalau bilang susah itu bakal susah. Saya ulang perlahan-lahan. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish was my iris watch. My iris was what? Wise watch. Wristwatch. Wise Nah, watch. Wise watch. Watch ya. my Watch. Wise watch. Oke. One by one kita satu-satu dulu. Follow me. I I wish to wash wash my my Irish wristwatch. wristwatch. apa? Wristwatch. Untuk teknis di sininya tidak usah baca W-nya. Kalau ke langsung. Wristwatch. 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 Ya. Wristwatch. Untuk teknisnya ini tidak usah dibaca W-nya. Oke. Oke, kita ulang. I wish I to wish wash to wash my Irish my iris wristwatch.
Royce watch. Munce. Wrist Ya, munce watch. mi mulut tak? Susahnya. Belum nih. Enggak. Ya, ulang lagi. I wish I to wish wash I wish to wash to watch to watch my To wash Irish my Irish wristwatch. Royce wristwatch. watch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to watch my watch Irish my Royce watch. Ya, silakan dulu dibaca sendiri-sendiri 5 kali. I w- I wish to watch my Irish Royce watch. I wish to wash my Irish Royce watch. I wish to wash my Irish Royce watch. Apa? Apa tadi? Wristwatch. Royce watch. Wristwatch. Royce Ya. watch. Oke. Ini artinya I wish to wash my Irish wristwatch. Saya harap mau mencuci my Irish wristwatch. Gelang jam tangan dari Irlandiaku. Gitu. Oh. Gitu, ada gelang. Irish itu Irlandia ya? Irish. Ya, kita sama-sama. I wish to wash my Irish wristwatch. Come on. I wish to wash my Irish watch. Ya. Pelan-pelan. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish Royce watch. Ya. Ini baru masih ada, ini baru di level 1 ya, masih ada 70 level lah. Wow. Oke, together sama-sama. 3, 2, 1, start. I wish to wash My Irish Royce watch. Ya, oke then. Start from Brother Novel. Come on. I wish to wash my Irish Wristwatch. Wristwatch. Yeah. I wish to wash my Irish Ya, oke then. wristwatch. Thank you so much. Sophia. Yeah, I wish to wash my Irish Oke wristwatch. then. Sister Dea. I wish to wash my Irish Royce Oke then. watch. Sister Sinar. I wish to wash my Irish. Tidak usah dibaca W-nya. Wristwatch. Wristwatch. Oke then. Thank you so much. Ya. Mulai mi belepota mulut na ya. Silakan dilap dulu sebelum lanjut. Sedikit lagi. I talk of thinking of taking you. I talk of thinking of thanking you. Oh, bacanya talk Ya. Talk. Talk. atau Talk. talk. Nah. Talk. I read Talk. first slowly. I talk of thinking of thanking you. I repeat. I talk of thinking of thanking you. Gitu. Jadi ini Artinya apa nih, Mister? I thought, saya pikir, I thought of thinking of thanking you. Saya pikir dalam pikiranku itu untuk berterima kasih kepadamu. Oh, Itu.
I talk of thinking. Saya berpikir di dalam benakku itu. I talk of thinking of thanking you. Ini ya, sebenarnya emoji berterima kasih tapi malu-malu gitu. I talk of thinking of thanking you. Gitu. Just information. Biasanya bisa juga dibaca talk. Tapi kalau mau yang kebule-bulean dikit itu, ini huruf T dengan H-nya itu dibaca tha. Nah, kalau bisa jadi mengaji, alif, ba, ta, tha gitu. Jadi I talk of thinking of thanking you. Nah, itu. Oke Den. Kita pelan-pelan dulu. Come on, I. Repeat. I talk. Talk. I Talk. of thinking. Thinking. Bukan sinting. Thinking. Ya. Of thanking you. Ya, biasa juga kalau American style kan bahasa Inggris yang besar itu there are British style, there is American style. Jadi ada gaya Amerika, ada gaya British. Nah, kalau Amerika biasanya I talk biasa bilang I talk of thinking of thanking you. Kadang dia biasa baca dog, kadang juga biasa talk. I talk of thinking of thanking you. Tapi kalau gaya British style itu orang British, orang Inggris, dia I talk of thinking of thanking you. Kayak gitu dia. Jadi terserah dari teman-teman yang mana nyaman. Mister mau bertanya. Silakan. Mister, mana lebih mudah untuk dikenali English yang British atau English apa tadi yang satu? American style. American style. Yang dipelajari di sekolah-sekolah biasanya dia American style. Jadi dia paling gampang sih. Dia kayak I think gitu dia. I think, kemudian color. Kalau dia British, I think color kayak gitu. Lebih lebih lembut. Kalau filmnya Harry Potter itu dia lebih ke British ki. Saya suka si accent British. Oke. Iya. Kalau kayak Amerika, I talk of thinking of thanking you. Kalau dia British style, I talk of thinking you. Gitu dia. Beda dialeknya. Oke Den. Kita read one by one. Start from Brother Noval. Ya silakan. I talk of thinking of thanking you. Oke Den, thank you so much. Sister Sofia. I talk of thinking of thanking you. Oke Den. Sister Dea. I talk of thinking of thanking you. Oke Den. Sister Sinar.
I talk of thanking Oh, you. keren. Very nice. Ya, silakan dilap dulu liurnya. Terakhir kayaknya nih. Silakan dilihat dulu. Seashells by the seashore. Apa ini bacaannya? Ya. Nah, I will read slowly. Saya akan baca. Okay. She sells She sells seashells by seashells the seashore. by the seashore. I repeat. She sells seashells Sells by the sells seashore. by the seashore. She sells seashells by the seashore. By the seashore. Yeah. Okay, together. She. She. Huruf shin kayak shin. Ya, sya. Apakah yang begini? Titik tiga. She. Ya. She. Bagus nih. Sama jadi semua ikro satu tuh. Iya, di ikro satu Ji. Saya dasarku bahasa Inggris itu dari bahasa Arab Ji. Ya. Okay. Come on. She She. sells Sells. seashells She sells by by the seashore. the she Bukan shore. she, tapi si biasa gini. Kalau S-E-A itu si biasa. by the seashore. Kecuali S ketemu H, S ketemu H itu dibaca shin. Dibaca shin bedeng. Okay. Dibaca shin. Ini bahasa Inggris atau bahasa Arab ini? Ya. Oh, seperti itu. Jadi kalau S ketemu H itu dibaca shin. Biasa. Ya. Baca shin. Kalau Ya. kayak sel ini atau si itu dibaca biasa. Okay. Ya. Oke, repeat. She sells Sells seashells seashells by the seashore. by the seashore. Shore. Ya, Shore. seashore. Seashore. She She sells sells seashells seashells by the seashore. by the seashore. Ya. Tunggu dulu, kayaknya ada telepon ini. Halo? Bang. Ya, bikin lagi. Bentar, Mau. Seperti biasa. Oke. Ya. Ya. Putar. Kita ulang. She sells seashells by the seashore. She sells Saya sudah bilang siapkan tisu. she sells seashell by the seashore. Iya. Duh, Nggak susah. apa-apa. She sells Yang penting ada kemauan untuk She baik. sells Mhm.
Ya, latihan dulu Shell. 1 menit. She Silakan latihan sendiri Seashore. dulu. sells by the Seashells. He sells seashell seashells by the seashore. Pokoknya kalau S ketemu H itu dibaca shin. Yes, she sells seashells by the seashore. Nah, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau udah mau repot, hantam rata saja. She sells by the seashore. Is okay. Doesn't matter. Nggak ada masalah, guys. Itulah saya bilang, you don't have to be perfect. Yang penting, orang yang kita temani bicara itu understand. Kayak gitu, Ji. Karena target awal speaking itu bukan untuk pamer bahwa, hey, lihat, saya ini bagus pronunciationsku. No. Target kita bicara itu adalah when our friends understand what we say, it's okay, deal. Kalau teman tak sudah mengerti nih, nah contoh, I bui book. Nah, orang kan sudah tahu. Walaupun dia bilang I bui book, oh berarti mau beli buku. It's okay, that's clear. Itu namanya bahasa pasar. Kunci speaking adalah understandable and you have to try. Pokoknya mengerti is okay. Tidak pusing mau benar mau salah, yang penting orang mengerti gitu. Jadi saya sharing di sini yang mana yang canggih sedikit ya, yang mana bahasa standar gitu. Jadi teman-teman di sini pilih. Oke, sekali lagi. Siap, Mister. Together. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. By the seashore. Seashore. She sells by the Shore. sea. Ya. Sure. Ya, Sure. sorry, Jack. Kayak gitu lah. Sure. Ya. She sells seashells by the seashore. Oke, together dulu satu kali. 3, 2, 1, start. She Seashells by the seashore. by the seashore. She sells seashells by the seashore. Gitu deh. Oke, kita coba one by one dari Brother Noval. She sells seashells by the By the seashore. seashore. She sells seashells by the Ya, seashore. oke deh. Next, Sister Sophia. She sells seashell by the seashore. Nah, seashells-nya ada S. Seashells-nya. Ulang. She sells seashells by the Oke deh, seashore. Sister Dea. She sells seashells by the Ya. seashore. Oke, Sister Sinar. She sells by the seashore. Shore. Nah, Sure. ulang, repeat. She She sells sells seashells by by the seashore. the seashore. Oke. Jadi ada yang tahu apa artinya ini? The Perempuan itu sales. Apa itu sales? Kayak semacam membeli ya? Apa sih? I sell my laptop By to you.
saya menjual laptop Ya, saya kepada kalau seashells, By this. dia, by the nah, seashore. apa Dia dia menjual? menjual. Seashells itu Kalian apa? tahu seashells? Apa sih? Ya, laut. Laut. Shell. Apa yang biasa didapat di laut, di pinggir-pinggir laut? Kude. Ya, itu namanya seashells. Udah. Oh, Ya, kerang ya. kerang. Oke. By the seashore. Apa seashore? Chang. Apa Seashore. seashore? Dia menjual kerang itu dengan menjualnya di laut. Seashore itu Dia di tepi pantai. Artinya di tepi pantai, Ki. Oh, dia menjual kerangnya di Ya, tepi pantai. seperti itulah. Namanya twister tongue. Any question? Ada Yes, pertanyaan? No question? Nah, Wih, masih ada ternyata. wow, ini lebih susah. Bukan susah, ini lebih Ini lebih menantang. menantang. Nah, bilang dia apa ini hurufnya? So much football. I would apa ini? I would choose. I would choose. Ya, I will read slowly. Coba dari siapa dulu yang mau Oke. dulu? What Anybody you, know? what you call Coba support. Novel Bedeng. Novel? Coba read. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ya, dikit lagi. Cock. Sock. Cock. Ya. Coba Sofia Bedeng. How much would all of us Give up. Ya, give up. Coba Sister Dea menyerah. How much would ini yang saya tidak Baca saja, tahu hantam yang dibaca. Oh, what cook if a what cook called cook wood. Ya, coba Sister Sinar. Yang Udah diketahui di mati atas meja nih. apa mi itu? Tojeng, how much Baca saja. what will I would do I would if apa? Oh, nyerah. How much what will I walk dog if I walk dog call dog what? Ya, itulah. Oke. Sebenarnya enak ini. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck wood? Nah, kayak bahasa Cina ini. I will read slowly. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck Kenapa lele pelihatan ya? Kenapa kayak
Yeah, sorry. A woodchuck, kuch, Kuch, chuck, Chuck, wood. chuck, Chuck, wood. Yeah. How much how How much much would wood would would wood a woodchuck chuck? a wood chuck 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 Yeah. A woodchuck chuck. a wood chuck chuck If a woodchuck if a woodchuck could Chuck chuck wood? could chuck wood? Yeah. Repeat. How much How much how would much wood would would a woodchuck chuck? a wood chuck chuck If a woodchuck if if a woodchuck could chuck wood? could chuck wood? Yeah. How much would chuck a woodchuck chuck if a woodchuck chuck wood? Mister mau Ya, bertanya, Mister. silahkan. Itu tadi kenapa penyebutan wold? Tadi saya dengar Mister menyebutnya Ya. wolves. Ada kayak SS-nya begitu. Dia C, mati C. Kemudian di cool. Dia Hah? mati. Kenapa, Dia Mister? mati C. Oh, yang wolves Ya, ya. sama coach. Kalau cool tetap Coach. wolf. Oh, Actually, there are two versions about this one. Ada dua versi. Orang ada yang baca juga wood, ada juga dia baca wood. Ada juga orang biasa baca cold, ada baca coach. Tapi saya sering pakai yang agak sulit dan modern, asik. Gitu. Bisa Wood. dibaca wood juga. Wood. Wood. Bisa dibaca wood, bisa dibaca wood. Kayak would you like? Would you like? Saya biasa akan would you like? Enak ya kalau would. Kalau ada sambungannya. Kayak ini could. Kayak kalau dibaca could you help me? Could you help me agak ribet dibanding could you help me? Nah, makanya saya biasa pakai would. Gitu, iki loh. Oke, You thank are you, welcome. Mister. Ada lagi? Any question? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck chuk bedeng? A woodchuck could chuck wood. How much would sebenarnya panjang sekali nih, tapi kupotong ki. Oke Den, mau dibaca satu-satu? Ya, coba repeat dari Brother Noval dulu. Terakhir ini kayak dari di belakangnya. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Ya, betul. Next, Sister Sofia. how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Oke Den. Sister Dea. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck Ya, wood? Sister Sinar. Mana mis Sister Sinar? Baru tidur mi. Oke. Ya. Oh, selesai mi Bening. That's all about twister tongue. Kayak gitu. Jadi kalau mau lagi lebih banyaknya, silakan googling di Google namanya twister tongue. It's so many twister tongue. I'm gonna show you what we call twister tongue over here.
Mana itu? This one, ini namanya. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Gitu. Ini salah satu dari ini banyak sih twister tongue. Silakan berlatih. Kayak ini, Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Ini tadi dia. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if I woodchuck could chuck wood. Nah ini panjang. She seashells by the seashore, kayak gitu ya. Oke, teman-teman nanti bisa sharing sendiri di situ. Oke, that's all for tonight. Any questions so far? Aman? Aman. Oke. If there's no question for tonight, I think our class is over. If you have any questions, iya nanti saya undang di sini classroomnya. Teman-teman bisa copy ini, nanti saya kopikan kode kelas. Jangan di copy nih kak. Oh ini dia. Salin undangan. Teman-teman nanti bisa join di sini. Ya. Ini sementara saya recording juga ini. Nanti saya akan upload dan teman-teman bisa putar sendiri. Lumayan 1 jam lebih. Nah, oke deh. Ini ada link classroom. Silahkan gabung di sini. Materinya dan nanti videonya juga nanti saya upload di sini. Oke, any questions? No more? Ada lagi? No If more. there is no more question, thank you so much for coming to my class. See you tomorrow dengan waktu dan tempat yang sama, dan tempat di rumah masing-masing, di rumah aja. Let us close our class by read istighfar, and doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Baru See you. See you. Hey, Sabe. Oi. Sabe. Keluar mi Sabe.